Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Warsiti SPD JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru dan telah meluangkan waktu untuk saya, terutama karena dalam rangka menyelesaikan tugas. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Pandean serta Bapak Ibu Guru sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan karena selalu mendukung saya dalam kegiatan ini. Untuk yang selanjutnya, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul mengikuti acara siang ini, yaitu penyebaran budaya positif di SDN 02 Pandean oleh saya sendiri Dwi Warsiti CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, mungkin ada yang ingin menyampaikan unek-uneknya tentang siapa yang sudah tahu apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Sebelum saya masuk ke materi, ada yang perwakilan? Oke, dari Bu Tiara menyampaikan bahwa budaya positif adalah budaya yang positif. Benar, karena di sini tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Semua bisa berpendapat, menyampaikan gagasannya. Oke, budaya positif adalah segala sesuatu budaya yang ada di sekolah kita yang termasuk kegiatan-kegiatan positif. Next. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi segala sesuatu yang kita laksanakan untuk anak-anak itu yang mencakup budaya positif, tentunya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebaikan, hal-hal yang bersifat positif. Next. Nah, konsep inti budaya positif ini meliputi 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, dari konsep inti budaya positif ini nanti di sini kita akan banyak belajar, banyak ilmu yang akan kita dapatkan dari sini. Termasuk saya sendiri waktu itu juga belum tahu apa itu budaya positif, apa itu keyakinan kelas, meskipun pada dasarnya kita sudah melakukan menyusun keyakinan kelas, tapi kita tidak sadar, oh ternyata keyakinan kelas itu seperti ini. Oh ternyata selama ini saya sudah menyusun keyakinan kelas ya. Hanya saja mungkin kita belum tahu ilmunya Bapak Ibu Guru. Next. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu Guru baru mendengar istilah kebajikan universal. Nah, kira-kira ada tanda tanya apa kebajikan universal itu apa sih? Nah, kata disiplin dalam kegiatan sehari-hari kita sudah banyak menerapkan disiplin, tapi konotasinya waktu itu kita disiplin itu adalah mendisiplinkan anak, menuntut anak A, B, C, D. Nah, padahal yang sebenarnya disiplin, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang diharapkan pendidikan kita itu adalah pendidikan yang merdeka. Yang dimaksud merdeka di sini tentunya bukan merdeka seenaknya sendiri gurunya, seenaknya sendiri muridnya, tidak. Tetapi pendidikan merdeka itu seperti apa? Pendidikan merdeka itu kita tetap memberikan kebebasan kepada anak, akan tetapi kebebasan yang menuntun. Secara tidak sadar saya sendiri itu sebelumnya banyak terlalu menuntut anak, bukan menuntun. Contohnya, anak-anak silakan kerjakan tugas. Nah, seperti itu. Kita terlalu menuntut anak itu harus seperti ini, mengikuti kemauan kita. Dan ternyata itu salah Bapak Ibu, kurang tepat. Yang dikatakan tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Maka ketika pendidikan kita zaman sekolah dulu diterapkan dengan pendidikan anak zaman sekarang, itu tentu sudah tidak bisa berlaku lagi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kemajuan zaman yang semakin pesat. Selanjutnya, pemikiran tersebut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Next. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kira-kira disiplin itu harus dimulai dari siapa dulu Bapak Ibu? Dari diri kita sendiri. Nah, nanti yang menariknya dari konsep disiplin ini dapat menumbuhkan motivasi siswa, motivasi diri siswa. Dan nanti di materi berikutnya ada macam-macam motivasi siswa. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu apa ya? Kayak motivasi tapi datangnya dari diri kita sendiri, bukan karena pengaruh dari luar atau karena ingin mendapatkan sesuatu atau karena ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah. Itu bukan motivasi internal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nanti ada nilai-nilai yang kita sepakati, yang kita hargai, itu yang bisa diterapkan kepada anak. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu? Kebajikan universal. Universal sendiri mungkin umum. Oke. Universal itu nilai kebajikan universal itu nilai kebajikan yang diakui secara umum yang tanpa memperhatikan dari unsur agama, ras dan sara. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. In itu kan dalam ya, kalau X itu di luar. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu karena bukan didasari dari dirinya, tapi karena pengaruh luar, itu yang tertanam pada mereka itu hanya bersikap sementara, bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi ketika motivasi itu tumbuh karena dirinya sendiri, oh iya, aku sadar aku harus seperti ini
untuk mencapai masa depanku. Itu termasuk motivasi intrinsik. Itu akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Nah, di sini nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di dunia. Apa saja nilai kebajikan universal itu? Itu termasuk salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal profil pelajar Pancasila? Nah, mungkin ada yang guru kelas 3 dan 6 baru mengenal ya Bapak Ibu. Oke, kita boleh bernyanyi bersama-sama. Ada yang sudah hafal lagunya? Ternyata juga belum ada. Oke, saya yang akan mengajari ya. Bukan mengajari apa ya? Memberikan contoh, bukan mengajari. Nah, oke. Belajar Pancasila itu terdiri dari 6. Kalau untuk anak-anak biar mudah hafal itu bisa diajarkan dengan lagu, bisa dinyanyikan di setiap pagi itu biar nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu tertanam pada diri anak. Oke, saya beri contoh lagunya. Pelajar Pancasila Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan ya, saya yang menyanyi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ke anak-anaknya ini. Kira-kira setuju apa mboten Bapak Ibu? Oke, sekali lagi baik. Nah, ya betul lagunya itu. Betul Pak Santo. Hanya itu diaplikasikan untuk profil pelajar Pancasila. Liriknya diganti. Oke, kita ulangi sekali lagi, tepuk tangan yang meriah. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti karena ini waktunya terbatas, nanti bisa minta tolong saya untuk mengajarkan ke muridnya. Ya. Oke, selanjutnya nilai kebajikan universal dari Ibu Primary Years Program PYP. Mohon maaf karena di sini ada guru bahasa Inggris, jadi kalau saya salah mengucapkan mohon maaf ya. Nah, di sini nilai-nilai apa saja yang mencakup di sini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini dapat digarisbawahi permasalahan yang sering kita alami di sekolah kita itu terutama tentang apa Bapak Ibu. Anak-anak itu biasanya kan saling mengejek dengan nama orang tua. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan nilai kebajikan universal tadi. Nah, segala masalah itu dapat kita selesaikan dengan baik, dengan nanti ada caranya. Oke, next. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol yang dapat mengontrol diri kita, kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Antara murid satu dengan yang lainnya itu kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang
Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya di sini tidak boleh ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita mengajar di kelas, itu kita kadang sesekali perlu bahkan tidak sesekali ya, tapi harus kita terapkan itu kita perlu menggali anak-anak, mengajarkan anak untuk berani menyampaikan ide dan gagasannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak itu melakukan suatu perilaku di kelas, itu pasti mereka itu ada latar belakang yang mendasarinya dan ada tujuan yang ingin dia sampaikan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita beranggapan bahwa kita sebagai guru mengontrol murid ya, Bapak Ibu. Tapi itu harus kita ubah. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi ketika respon itu menang kalah, tapi di teori kontrol menang dan menang. Next, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, mohon maaf karena saya juga tidak bisa bahasa Inggris. Motivasi itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira motivasi yang dimiliki oleh murid kita yang mana, Bapak Ibu? Mohon disampaikan pendapatnya, Bu Ninu. Monggo. Bebas untuk mendapatkan imbalan. Biasanya itu ya. Nah, pakai sampaikan pakai. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, oke. Pak Senta mungkin ada pendapat? Untuk menghindari hukuman. Ya, kita tidak memungkiri Bapak Ibu. Selama ini ternyata motivasi anak-anak itu berada di motivasi pertama dan kedua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, padahal kedua motivasi tersebut itu harusnya tidak kita lakukan. Kenapa? Karena dari kedua motivasi itu nanti akan berdampak pada jangka pendek dan bertahan di anak itu hanya sementara. Nah, yang seharusnya kita terapkan di dalam pembelajaran kita, menanamkan murid kita itu untuk memiliki motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, di sini ada disiplin identitas gagal dan sukses. Apa itu identitas gagal dan identitas sukses? Identitas gagal itu hukuman, identitas sukses itu disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Apa itu bedanya hukuman dengan restitusi? Ada konsekuensi nanti di selanjutnya. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Hukuman, dampak pada murid
marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan detention sudah diketahui masuk akal. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Hukuman itu menyakitkan ternyata Bapak Ibu. Menurut kita sering ya secara tidak sadar itu kita melakukan kadang anak yang tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR, Bu Guru. Terus kita, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Keluar, kerjakan di luar. Nah, ternyata hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Ternyata selama ini saya sendiri juga kadang masih melakukan itu. Tapi dengan adanya saya ikut CGP ini, insya Allah saya akan merubah sikap diri saya menjadi lebih baik dan saya tidak melakukan hukuman lagi. Selanjutnya konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Next. Pengaruh pemberian penghargaan. Nah ini pengaruh pemberian penghargaan. Kita kadang untuk memotivasi anak, kita sering memberikan penghargaan ya. Anak-anak yang kadang yang sudah mengerjakan lebih cepat nilainya 100 nanti dikasih permen. Nah, ternyata penghargaan itu juga membawa dampak kepada anak dan dampaknya itu ada yang negatif dan ada yang positif. Mungkin positifnya anak-anak lebih cepat mengerjakan semangatnya, tapi negatifnya penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu, dan penghargaan itu dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa kok bisa mematikan kreativitas? Ketika kita itu memberi hadiah ke anak-anak, coba misalnya anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang tumbuhan. Silakan nanti menggambar, nanti kelompok yang terbaik bisa menyampaikan benar dapat hadiah. Anak-anak itu melakukan itu karena apa? Karena dia ingin mendapatkan hadiah. Nah, dari situ ketika kita tidak memberikan hadiah, anak-anak akan menjadi seenaknya. Makanya ketika kita keseringan terlalu sering memberikan hadiah, itu dapat mematikan kreativitas anak. Jadi anak kreatif itu karena ingin mendapatkan hadiah. Next. Selanjutnya adalah hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, dan hukuman itu bersifat satu arah. Jadi ketika guru menghukum anak, itu hukuman kan dari guru, anak yang menarik. Nah, itu yang dinamakan bersifat satu arah. Selanjutnya disiplin. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana. Jadi sebelumnya kita itu sudah menyusun, oh iya nanti kalau yang tidak mengerjakan PR konsekuensinya apa? Konsekuensinya misalnya dari kesepakatan yang pernah kita susun di awal pembelajaran, nanti kamu nilainya kurang, kamu nggak dapat nilai. Jadi nanti akan berpengaruh ke nilai akhir, misalnya seperti itu namanya konsekuensi. Dan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi itu disepakati antara murid dengan guru. Konsekuensi diterima apabila ada pelanggaran. Jadi ketika tidak ada pelanggaran, ya anak tidak menerima konsekuensi. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2024. Next. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini tadi yang dari awal saya sampaikan, sebenarnya kita itu sebagai guru sudah menyusun keyakinan kelas. Tetapi kita tidak sadar, oh itu toh namanya keyakinan kelas. Kita yang penting kesepakatan seperti itu. Apa
kelas, keyakinan kelas adalah segala pernyataan yang telah disepakati oleh murid dan guru yang merujuk pada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal itu lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Next. Bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya lebih abstrak itu kan biasanya kita anak-anak tidak boleh membuang sampah di kelas atau di laci. Nah itu nanti kita tidak boleh menggunakan kata tidak, Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu lebih positif. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi kalimatnya tidak perlu panjang dan banyak, hanya poin-poinnya saja tertentu mungkin, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi misalnya kita lingkungan kelas, ya keyakinan kelasnya berkaitan dengan kelas kita, bukan berkaitan dengan kelas orang lain, misalnya seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu melibatkan anak dan guru. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya yang kita lakukan itu di awal tahun pembelajaran kita sudah membuat peraturan. Terus kita tidak meninjau kembali, oh ternyata ada yang perlu diperbaiki. Ya sudah, kita menyusun satu kali saja. Tapi ternyata keyakinan kelas itu harus ditinjau Bapak Ibu dari waktu ke waktu. Jadi bisa diubah, oh ini sekiranya kurang tepat atau perlu diperbaiki seperti itu. Next. Proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang berlaku disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah, nah tadi yang saya sampaikan, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi ketika kita melarang anak membuang sampah di laci, berarti kita tidak boleh menggunakan kalimat tidak. Anak-anak tidak boleh membuang sampah di laci. Kalimat negatif. Positifnya bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Buanglah sampah di tempat. Nah, oke. Membuang sampah di tempatnya atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu yang dikatakan kalimat dalam bentuk positif itu seperti itu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi tugas kita benar meninjau kembali. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi tidak sepihak oleh guru saja, tidak, tapi kita juga memerlukan kesepakatan dari anak-anak. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak dilibatkan untuk tanda tangan dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi ketika anak-anak, berarti saya tidak meyakini loh Bu, tapi di situ ada tanda tanganmu loh. Nah, jadi itu sebagai bukti otentik. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ketika keyakinan sudah disusun, disepakati, ditandatangani, kemudian ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, termasuk anak-anak dan gurunya. Next. Saya minta tolong kita praktek bagaimana cara membuat kalimat keyakinan kelas. Monggo dituliskan. Nanti akan saya
Menulis keyakinan kelas Bapak Ibu guru. Keyakinan kelas, misalnya Bapak Ibu guru menyusun keyakinan kelas, membuanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Awalnya seperti itu, terus bawahnya diganti membuang sampah pada tempatnya. Terus kemudian apa ya? Menjaga kebersihan. Nah, anak-anak tidak boleh apa ya? Tidak boleh melanggar atau tidak melaksanakan piket. Diganti dengan kalimat yang positif. Misalnya, jagalah kebersihan, menjaga kebersihan kelas seperti itu dengan melaksanakan piket sehari-hari seperti itu. Nanti kalau salah tak kasih lagi Pak, masih banyak. Oke. Oh kebalik Pak ini kelet-keletannya. Nggih. Nulisnya yang jangan dikelet-kelet, nanti nggak bisa ditempelkan. Nanti saya tempelkan di sini. Misalnya tidak boleh rame, itu diganti dengan kata apa Bapak Ibu? Nah, harap tenang. Sampun. Oke, silakan ditempelkan, maju ke depan. Ditempelkan Pak, maju ke depan. Ini. Iya, di situ. Oke. Nah, tadi sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru untuk kerjasamanya. Ini tidak boleh ramai, buanglah sampah pada tempatnya. Kelas itu bersih setiap hari. Tidak boleh berkata kasar, berbicaralah yang sopan. Nah, oke, benar Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyusun keyakinan kelas itu, kita menggunakan kalimat yang positif, menggunakan bahasa yang sopan kepada orang lain. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, membawa buku dan perlengkapan alat tulis dari rumah. Itu juga bisa, karena untuk menghindari anak-anak itu sering meminjam alat tulis dan membuat kelas kita itu menjadi ramai. Selanjutnya kita masuk materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kita tahu kebutuhan selama ini, kita menganggap bahwa kebutuhan itu ada kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tersier. Nah, ternyata murid itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, seperti apa sih kebutuhan bertahan hidup itu? Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik kita itu dikatakan kebutuhan bertahan hidup. Itu kaitannya dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan itu berkaitan dengan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ketika dari 5
kebutuhan itu ada yang tidak tercapai, kira-kira anak-anak itu di rumah tidak mendapatkan kebutuhan kesenangan, kira-kira anak itu akan berbuat apa Bapak Ibu? Caper, betul, caper atau mencari-cari perhatian di sekolah bisa jadi. Jadi ketika anak-anak itu bermasalah di sekolah atau di kelas, bisa jadi dari 5 kebutuhan ini ada yang tidak tercukupi oleh anak, tidak didapatkan oleh anak. Bisa jadi tentang kasih sayangnya, atau kesenangannya, atau kebebasannya. Mungkin anak di rumah tidak boleh bermain, jadi ketika di sekolah dia itu kesempatan bal-balan, terutama sepak bola. Itu anak-anak sering sepak bola ketika waktu istirahat. Next, 5 posisi kontrol guru. Nah ternyata guru itu juga memiliki posisi. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi penghukum itu hukuman fisik maupun verbal. Nah, ciri-ciri yang melakukan penghukuman itu biasanya menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot. Kita secara tidak sadar itu sering melakukan ini loh Bapak Ibu. Hanya kita ya, biasa saja. Padahal sebenarnya itu harus tidak boleh kita lakukan. Nah, tidak boleh. Dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, itu penghukum, itu tidak boleh. Pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya di sini ciri-cirinya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Jadi ketika pada posisi pembuat merasa bersalah ini sangat berbahaya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi ketika ada teman yang ada anak yang mengusiri temannya, bisa jadi dia pernah mengalami masa di mana dia pembuat merasa bersalah. Jadi dia pernah merasakan suatu kesalahan. Tenang, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa ya? Ajakan. Ciri-cirinya nada suaranya itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, misalnya dengan dirangkul atau bagaimana. Mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Di sini ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman, itu murid mungkin akan senang karena murid juga merasa dihargai oleh gurunya. Jadi mereka merasa bahwa saya itu dianggap ya seperti itu. Pemantau. Pada posisi pemantau ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi di sini kita memantau murid. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini ada kaitannya tadi dengan keyakinan kelas. Ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Bisa jadi memanggil anak, duduk, berhadapan, itu bisa sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang perlu kita miliki yang mana Bapak Ibu? Yang harus kita miliki dan kita tempatkan posisi kita. Hanya satu kok. Ya, menurut Bapak itu yang paling itu harus saya miliki seperti itu. Teman, oke? Dan manajer. Dan manajer, oke, betul. Ini ada manajer, dimana kita harus menempatkan posisi kita sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena ketika kita menempatkan posisi sebagai manajer itu kita secara tidak sengaja akan menghindari dua ini, penghukum dan membuat merasa bersalah. Akan tetapi kita melakukan kedua ini sudah terangkum di sini. Next, nah ini kalimat yang sering diucapkan oleh penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Tadi dengan
Terus kamu selalu saja salah. Nah, secara tidak sadar saya juga pernah mengatakan awas ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi murid itu menurut guru itu nggak akan berhasil kalau tidak mengikuti gurunya. Next, membuat merasa bersalah. Kalimat yang diucapkan itu biasanya seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini tadi dengan memelas tadi ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Next, teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah ternyata peran kita ketika kita mengambil peran sebagai teman ada hal negatifnya juga. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, dan murid akan cenderung tergantung. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi ketika si guru yang ganti, misalnya ganti karena suatu ketika guru kelasnya tidak sedang ada kepentingan kemudian diganti oleh orang lain, nah posisi ini akan mempengaruhi Bapak Ibu. Mungkin timbul ada murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Next, manager. Nah ini yang manager. Next dulu Mas, coba. Next apa? Next. Mungkin terbang. Oh, manager tadi kemarin. Manager. Nah di sini apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar itu kita mengembalikan lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Nah, apa sih tugas seorang manajer? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi manajer itu membimbing murid mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan luas. Nanti akan saya berikan contoh Bapak Ibu. Next, nah di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita itu sebagai guru harus mengambil peran sebagai manajer Bapak Ibu guru. Jadi manajer itu tidak harus melulu diperankan oleh kepala sekolah, tapi guru juga bisa mengambil posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru, bukan terus kita mengembalikan tanggung jawabnya ke murid, tidak. Next. Nah ini yang terakhir, materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu mungkin asing deh dengan kata segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi itu salah satu cara atau model bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik itu di kelas ataupun di sekolah kita. Apa saja langkah-langkah segitiga restitusi? Itu ada 3 Bapak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, pada posisi menstabilkan identitas itu nanti akan ada kalimat-kalimat yang bisa diucapkan di bagian menstabilkan identitas. Next.
Butia apa? Dikerjakan. Sebelumnya. Pesan besok. Oke, kita saksikan video ini. Video ini saya buat di kelas. Saya diminta untuk melakukan koneksi antar materi, bukan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi, dan di sini juga saya juga sudah ada materinya. Mohon silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya siswa Siti SPD JKP Angkatan 11 Demonstrasi kontekstual 11-4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yaitu Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, guru dapat membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah ini bisa dilakukan. Guru dapat mengajukan pertanyaan atau pernyataan berupa 1. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. 2. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Langkah berikutnya yaitu validasi tindakan salah. Pada tahap ini, guru harus memahami alasannya murid melakukan kesalahan. Guru harus paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalimat yang dapat diucapkan pada tahap ini diantaranya 1. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 2. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat yang dapat ditanyakan, sampaikan diantaranya 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? 2. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? 3. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? 4. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penerapan segitiga restitusi di kelas. Kasus 1. Siswa sering lupa membawa buku pelajaran dan tidak mengerjakan PR. Hal ini berdampak pada hasil belajar dan membuat temannya tidak nyaman karena selalu meminjam buku milik temannya. Kasus 2. Suatu ketika, anak-anak yang piket kelas menemukan banyak sampah makanan di laci Dira. Anak-anak sering berkeluh kesah tentang apa yang dilakukan Dira karena membuat kelas kotor, bau, dan banyak nyamuk. Kemarin dan hari ini video kamu tidak membawa buku pelajaran dan tidak mengerjakan ini praktek kemarin Bapak Ibu, dan saya mengambil masalahnya berkaitan dengan yang seperti kamu melakukan oleh anak-anak tidak membawa buku pelajaran dan tidak mengerjakan PR. Oh begitu. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Baiklah, apa yang kamu dapatkan ketika kamu itu tidak mengerjakan PR dan tidak membawa buku?
Jadi contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu kan yang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dan bahkan setiap hari dilakukan oleh siswa itu, pertama tidak mengerjakan PR, lupa membawa buku, membuang sampah di laci, habis jajan malas buang sampah disimpan di laci itu. Tadi saya terapkan di penerapan segitiga restitusi saya. Materi sebelumnya Mas. Nah, di sini ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah memanggil anak, kemudian menstabilkan identitas. Kita bisa menyampaikan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang dapat kita ucapkan atau pernyataannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di validasi tindakan yang salah ini, kita cenderung menggali latar belakang anak itu melakukan kesalahan itu apa. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun sebelumnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Di situ anak akan menjawab, oh ya ternyata kita tidak boleh seperti ini Bu. Jadi nanti anak yang mengaitkan sendiri. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahi atau menyampaikan ide gagasannya. Kalau tidak ada, saya tarik kesimpulan, kemudian selesai. Mungkin benar ada yang mau bertanya? Oh, betul. Oke. Oke. Oh, enggak. Mau tanya. Oh, monggo Pak sempat tanya. Nggih, monggo Pak. Saya akan bertanya. Nggih. Pengalaman saya ketika mengajar di Jatiso Karanganyar, saya itu punya murid cantik, pintar dan sebagainya. Setelah saya tanya, nak besok kamu jadi apa? Ternyata harapan saya itu hilang. Karena apa? Anak itu tidak mau meneruskan harapan saya, tapi dia meneruskan harapan orang tua. Saya mau mengikuti orang tua jualan bakso. Betul, tidak. Oh, yes. Siap. Tadi Bapak Sentot menyatakan bahwa punya murid cantik. Mungkin harapannya Pak Sentot itu harapannya anak itu bisa menjadi guru atau apa. Tapi ternyata setelah ditanya, anak itu cita-citanya meneruskan usaha orang tuanya, ya. Berjualan bakso. Oke. Dari sini Pak, kita kembalikan ke kebutuhan anak tadi. 5 kebutuhan anak. Jadi anak di situ diberi kebebasan. Jadi anak bebas memilih, menentukan masa depannya. Itu jadi kita tidak boleh mengekang atau memaksa anak, nanti kamu harus menjadi ini, harus seperti ini, itu tidak boleh ya Pak. Jadi biarkan anak itu memenuhi kebutuhannya, kebebasannya, memenuhi apa yang mereka inginkan. Tentunya kita sebagai guru sebatas mengarahkan saja ya Bapak, membimbing, menuntun anak untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh anak. Dan kita itu perlu menebalkan, mengembangkan potensi yang sudah dimiliki anak. Oke, tadi yang dapat saya sampaikan dari 6 materi, kita sealangkah baiknya dan seharusnya kita menghindari posisi penghukum ya Bapak Ibu, karena itu akan berdampak panjang dan berdampak negatif kepada anak. Kemudian bisa jadi nanti anak menyakiti dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu mungkin ada perwakilan yang ingin menyampaikan refleksi apa yang telah kita pelajari pada siang ini Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin yang saya ingin simpulkan bahwa dari materi Bu Dwi Warsiti tadi, kalau belajar itu adalah menuntut bukan menuntut
alangkah baiknya dari kesimpulan ini bahwa Bapak Ibu guru itu sebaiknya memberikan contoh yang baik daripada memberi nasihat yang baik. Iya betul. Ya, terima kasih Bu Tiara. Selanjutnya Pak Kepala Sekolah monggo memberikan apa saran dan pendapatnya untuk kita. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dujaku Wasidi sudah bagus. Langkah-langkahnya sudah bagus, kemudian penyampaiannya sudah bagus untuk lebih ditingkatkan lagi. Demikian Bu, hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pemicu untuk meningkatkan diri, belajar dan belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Pak Kepala Sekolah dan tentunya kepada teman-teman semua, terima kasih yang selama ini sudah memberikan dukungan kepada saya untuk bisa melalui tahapan-tahapan CGP ini. Dan yang terakhir saya mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sepertinya kok tidak semangat ya. Tadi sudah sarapan semua? Yang belum siapa? Oh kok banyak ya. Kenapa kok belum sarapan? Setiap pagi harus sarapan. Nanti kalau tidak sarapan nanti di kelas tidak konsentrasi ya, karena perutnya berbunyi kruk kruk kruk. Tadi sudah berdoa ya bersama-sama? Sudah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, kita akan menyusun keyakinan kelas yang nanti disepakati oleh kita bersama. Anak-anak nanti akan diminta untuk menuliskan di sini, kemudian maju, kemudian kita akan membawa bersama menjadi keyakinan kelas. Sebelumnya biar semangat, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan menuliskan keyakinan kelas kita ya. Yang ditulisnya seperti ini. Ini kan ada kayak lem ya, biar lengket. Jadi nanti tulisnya kalian di sini ya. Oke? Jangan yang ada keletannya tulisnya. Ini tulisnya. Tulis, silakan tulis. Semua nulis ya. Keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan, nanti kalian tulis di situ. Nanti kita sepakati bersama. Iya, nanti ditempelkan di papan tulis. Tadi yang ya. Silakan ditulis. Sudah? Dikasih nama?
Sampun? Semua sampun? Oke, masih satu. Silakan ditempel di sini, Nak. Ya, oke. Ini yang kalian tulis semua ini nanti kita susun bersama menjadi sebuah kalimat pernyataan ya yang harus kita laksanakan. Keyakinan kelas itu nanti kita laksanakan bersama ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak boleh terlambat. Setuju apa tidak? Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak boleh lompat dari jendela. Setuju? Setuju. Setuju. Membawa buku sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Tidak boleh duduk di meja. Setuju? Setuju. Tidak boleh buang sampah di laci. Setuju. Melaksanakan piket. Setuju. Tidak boleh berkata jorok. Setuju. Tidak boleh mengejek teman. Setuju. Tidak boleh rame. Setuju. Oke. Biasanya anak-anak itu ada yang memanggil atau mengejek nama orang tua. Itu kira-kira boleh apa tidak? Tidak. Berarti ditambahi ya, tidak boleh mengejek nama orang tua. Ya, termasuk ini ya. Terus apa lagi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Apa? Bermain bola. Tidak boleh berkata. Oke, tidak boleh bermain bola. Tidak boleh berantem. Tidak boleh bermain bola di kelas. Oke, bermain bolanya di mana? Di lapangan. Nah, nanti kita akan menuliskan ini ya, kalimat ini ke dalam kertas ini. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Ya, silakan ditulis. Membuang sampah pada tempatnya. Kalimatnya membuang sampah pada tempat. Tidak boleh terlambat. Berarti kalimatnya bagaimana? Datang tepat waktu. Ayo silakan ditulis. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ini sudah benar, mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak boleh lompat dari jendela. Jendela itu fungsinya untuk keluar atau untuk apa? Berarti keluar lewat pintu. Ya, silakan ditulis. Kemudian membawa buku sesuai jadwal. Oke. Tidak boleh duduk di meja. Berarti duduknya di mana? Di kursi. Duduk sesuai tempat duduk. Nah, terus kemudian tidak membuang sampah di laci. Ini sudah termasuk tadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melaksanakan piket. Sudah benar. Tidak boleh berkata jorok. Berarti berkatanya harus bagaimana? Baik, harus berkata dengan sopan. Kemudian tidak boleh mengejek teman. Ini sama berkata dengan sopan. Tidak boleh rame. Berarti memperhati. Oke, silakan ditulis. Nggak boleh nolak-nolak. Perhatikan ya, tadi kalimat-kalimat yang kamu susun, yang kalian susun sudah bertitik. Silakan dipotong. Nanti kita tempel di kertas asturo. Dipotong ya, semua potong, semua potong. Ini Bu, dipotong ya. Kalimat kata-katanya, kata-katanya yang dipotong. Ya.
potong paling, potong kiri, paling potong kiri. Ya, sendiri-sendiri ya. Ayo dan ayo kamu. Ditempel di sini. SDN kamu buahkan dan ditempel di sini. Yang keyakinan kelas. Kelas 4-nya nama apa? Perwakilan yang sudah selesai dulu yang nempel. Kelas 4. SDN. Ayo ditempel berdua Kak Dias. Nah, ayo ditempel lagi. Kamu juga dulu deh. Gantian. Kamu ya dulu. Terus mana kelas? Ini ya apa? Ya, kelas lem. Ya boleh. Kolek toh, sing akeh kolek. Yuk, satu mana? Ini yang mana ini? Ini kok coba dari sini yang kelas lem. Saling menghormati. Terus, nah yang sudah ya kok menjaga apa? Nah, terus ayo yang lainnya, biar sedikit. Nggak sambil kamu pilih. Menjaga ketenangan. Apa? Bertutur kata. Satu nanti satu. Baik. Satu nih mana? Ayo silakan ditempel. Nah anak-anak, keyakinan kelas yang tadi sudah ditempel, sudah disusun seperti ini. Nanti semua anak akan tanda tangan di sini. Itu pertanda bahwa kalian sepakat dengan keyakinan kelas kita. Ini akan diberi tempel ya. Ya. Oke, Bu Dwi tempel di sini ya.
Dah. Ya usah saya, udah nama nggak apa-apa. Terus ayo lanjut. Ya. Kita sudah menyusun keyakinan kelas hari ini. Untuk kedepannya kalian harus mematuhi keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Setuju? Setuju. Oke, keyakinan kelas sudah terbentuk. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran ya. Saya senang bisa menerapkan segitiga restitusi bersama Bu Dwi. Saya menjadi tahu apa manfaat keyakinan kelas dan saya harus melaksanakan keyakinan kelas itu.